Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa JTV di studio dan di rumah, kali ini kita akan mendiskusikan dengan tema Al-Quran dan Pendidikan. Hadir 4 orang narasumber. Sebelum kita lanjutkan, saya persilakan para narasumber untuk mengenalkan diri, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsul Hadi, dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan lulusan UIN Jakarta, S1-nya di UIN Malang. Ya, terima kasih. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Miftahul Huda, dosen FITK, lulusan IAIN Sunan Ampel Surabaya pada studi Islam pada takhasus pendidikan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Walid. Saya lulusan S3 di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan saya juga dosen di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Terima kasih. Nama saya Umi Mahmuda. Saya dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan alumni Teknologi Pembelajaran Universitas Negeri Malang. Baik, terima kasih. Kita mulai dengan Pak Dr. Samsul Hadi. Pak Dr., tema hari ini kita mendiskusikan Al-Quran dan pendidikan. Sebetulnya apa sih pendidikan itu? Ya, terima kasih Pak Rektor. Pendidikan ini adalah sesuatu yang sangat dekat dengan kita. Ya. Dan kalau pendidikan Islam yang dekat dengan kita ini kita pedomani dari Al-Quran. Yang Al-Quran itu adalah kalam Allah. Ya, ya. ya. Yang seringkali kita lakukan adalah yang dekat itu justru terasa jauh atau kita perlakukan jauh. Sekarang inilah waktunya kita mendekatkan yang terasa jauh itu menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Ya, ya. Ada 3 hal yang harus kita perhatikan di dalam kita mengurai tema Al-Quran dan pendidikan ini. Ya, ya. Yang pertama adalah Al-Quran itu kalam Allah, jadi kita harus tahu Allah dulu. Ya. Yang kedua adalah Allah menurunkan Al-Quran kepada melalui Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad adalah contoh yang terbaik bagaimana Al-Quran itu dikejawantakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga adalah kita sendiri. Nah ini basis filosofisnya harus kita pahami. Pertama adalah tentang Allah. Allah itu menciptakan manusia itu ahsani taqwim, sebagaimana di dalam Al-Quran. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ahsani taqwim itu adalah sebaik-baik ciptaan. Oleh karena itu harus dirawat dengan baik agar ya tidak rusak. Dirawat dengan pendidikan ya? Dirawat dengan pendidikan. Asanitan tsumma radadnahu asfala safilin, supaya dengan pendidikan itu tidak menjadi jatuh ke tingkat yang buruk. Ya. Al-Quran ya, Allah juga mengajarkan Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah mengajarkan iman dan amal soleh, sehingga illalladzina amanu wa amilus sholihat dikecualikan dari kejatuhan. Jadi Al-Quran tetap menjadi pedoman atau framework kita di dalam melaksanakan pendidikan. Yang kedua adalah Nabi. Nabi itu adalah orang yang paling smart, ya, mengejawantakan Al-Quran. Saya suka dengan kata-kata smart itu ya. Karena itu adalah logo kita. Ya, paling smart, paling berhasil, ya, sehingga Aisyah pun mengakuinya karena khuluquhul Quran. Nabi sendiri mengatakan bahwa dia boitu liutammima makarimal akhlak. Lagi-lagi dalam hal ini kita seringkali keliru. Akhlak itu kita artikan hanya moral, padahal itu adalah seluruh aspek penciptaan sebenarnya. Sehingga Nabi mengajarkan kita memelihara seluruh aspek penciptaan kita. Dan Nabi ini adalah teladan, contoh dari produk pendidikan Islam ya. Pendidikan Islam. Jadi yang ketiga itu adalah tentang diri kita sebagai manusia. Ya. Manusia kenapa kok bisa dan harus dididik? Ya, supaya tidak jatuh, melainkan meningkat. Ya. Yaitu karena di dalam diri manusia ada 2 potensi kecenderungan yang kita sebut sebagai fujur wa taqwaha.
Ya. Wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kalau dia punya satu sisi memang tidak perlu dididik. Malaikat tidak perlu dididik. Iblis tidak perlu dididik. Dari malaikat nggak perlu kuliah ya? Ya, tidak perlu kuliah, tidak perlu jadi baik dia. Biarkan saja kemudian malaikat seperti itu, kemudian iblis seperti itu. Tetapi manusia harus dididik. Luar biasa, saya kira kita tepuk tangan untuk Prof. Pak Dr. Samsul. Insya Allah dalam waktu dekat Profesor ya. Ya, saya lanjutkan ke narasumber yang kedua Pak Mif, Pak Dr. Mif. Kalau secara teknis di dalam Quran yang searti ya dengan pendidikan yang kita pahami itu apa itu kata-kata yang mungkin disebut dalam Al-Quran? Ya, terima kasih. Bahwa di dalam Al-Quran itu terminologi tarbiyah, taklim itu banyak dijumpai. Ya. Allah sendiri itu kan di dalam merawat kehidupan sebagaimana Pak Samsul tadi sebutkan itu disebut sebagai Rabbul Alamin. Rabbul Alamin. Ya, Rabbul Alamin itu artinya ya pendidik, perawat, pelestari kehidupan semua ini itu. Jadi oleh karena itu Al-Quran itu sebenarnya semuanya memuat nilai-nilai pendidikan. Apapun isinya itu sebenarnya perspektifnya bisa didekati dengan pendidikan, entah itu politik, pendidikan ekonomi, pendidikan sosial, entah itu konteksnya budaya atau sejarah. Itu semua sebenarnya mengandung nilai-nilai pendidikan itu sendiri. Apa karena itu ya kemudian dalam bahasa Arab seorang guru disebut dengan murabbi itu ya? Iya betul, jadi memang akar kata tarbiyah itu kan pendidikan itu sendiri, kalau pendekatannya etimologi bahasa ya itu berasal dari roba ya rubu itu sendiri begitu, yang artinya bisa saja tumbuh berkembang ya, zada wa nama, atau kemudian juga artinya ya dimaknai dengan pendidikan itu sendiri, merawat, mengembangkan, menambah pengetahuan dan seterusnya. Jadi kata yang paling tepat untuk mengistilahkan education itu adalah ya tarbiyah kalau dalam konteks Islam. Ada kata tadi disebut taklim. Kalau taklim bagaimana? Taklim itu mungkin lebih kepada makna kognitif gitu. Jadi yang bagian daripada makna pendidikan. Kalau yang dikehendaki dengan makna yang kompleks dan mencakup syamil ya tarbiyah itu. Di dalam kalau taktib saya dengar pernah ada istilah taktib untuk pendidikan. Itu juga lebih kepada akhlak moral ya. Tetapi kalau di dalam penggunaan Al-Quran ini sebenarnya yang lebih banyak dijumpai ya bisa saja allama yu'allimu ta'lim atau tarbiyah itu sendiri, atau kalau di dalam hadis memang muncul kata-kata adab itu. Adabani Rabbi ya fa ahsana ta'dibi. Ya, kalau begitu istilah yang dipakai oleh Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan sudah benar ya? Sangat tepat ya, sangat tepat dalam pilihan kata tarbiyahnya itu. Baik, pemirsa, kita lanjutkan. Pak Dr. Walid, tadi telah diuraikan masalah pendidikan itu. Dalam Al-Quran itu ada tarbiyah ya, ada taklim, bahkan ada juga takdib. Sesungguhnya dalam realisasi dalam kehidupan umat Islam itu, yang paling penting pendidikan itu apa sih? Maka yang penting dari proses pendidikan itu adalah bagaimana seorang pendidik itu memberikan pendidikannya atau pembelajarannya kepada siswa. Jadi peran pendidikan itu utamanya ada pada proses pembelajaran, dan pembelajaran itu utamanya ada pada pendidik. Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh hadis Nabi bahwa kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa'abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani. Ini menandakan bahwa pendidik yang disebut dengan kata-kata abawahu, karena abawahu itu kalau dalam konteks keluarga maka itu adalah bapak dan ibu kita. Tetapi dalam konteks pendidikan di kelas maka itu adalah seorang guru. Maka guru itulah yang punya peran penting untuk bisa mengarahkan potensi-potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Apakah dia nanti jadi berhasil ataukah tidak, dengan kalimat yang diungkapkan fa'abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi. Tergantung guru ya, mau dijadikan apa para siswanya begitu ya. Karena pada dasarnya semestinya pada diri manusia itu dapat potensi-potensi yang sudah cukup baik. Sebagaimana ayat Al-Quran pernah mengatakan bahwa dalam umur 3 bulan dalam kandungan maka seorang bayi itu mengadakan MOU dengan Allah.
Ada MOU-nya dengan jadi Allah. Semacam ada nota kesepakatan. Oh, ya. gitu. Apa itu? Kalau tidak salah artinya begini, apakah kamu bersaksi bahwa saya adalah Tuhanmu? Maka janin yang ada dalam kandungan itu mengatakan, iya, saya bersaksi bahwa engkau adalah Tuhanku. Alastu birabbikum. Alastu birabbikum. Qalu bala. Syahidna. Syahidna. Ini menandakan bahwa sebenarnya fitrah utama manusia adalah menjadi baik. Makanya hadis tadi mengatakan fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi, tidak ada yusallimani. Jadi menurut Karena pandangan cukup Al-Quran, ya. manusia lahir itu baik. Baik. Sedikit Pak Dokter, Ya. ada nggak di dalam Al-Quran itu misalnya kriteria seorang guru yang baik yang bisa mengarahkan siswanya menjadi orang baik? Ya, tadi saya sampaikan Pak Rektor bahwa untuk menjadi guru yang baik, maka dia harus bisa melihat potensi siswanya itu. Gitu ya. Sehingga dengan melihat potensi siswanya itulah dia akan menjadi berhasil. Nah, saya lanjutkan dengan yang saya katakan tadi, kampus Merdeka misalnya, maka sekarang diberikan pilihan-pilihan untuk menyesuaikan dengan potensi yang dimiliki oleh anak itu, sehingga tidak melulu anak belajar pada satu program studi. Dia boleh memilih program studi yang lain, yang itu kemudian sesuai dengan potensi yang dia miliki. Hanya kenapa perlu kebijakan seperti itu? Karena di dalam proses pendidikan di Indonesia ini sejak awal belum ada proses yang lebih mengedepankan pada potensi yang dimiliki oleh anak. Jadi ini juga harus diakomodir ya, karena ini akan memupuk potensi yang ada dalam diri anak ya. Ya, betul. Dan semua guru harus mengenali. Betul. Atau para dosen harus mengenali. Betul. Ini mahasiswa ini nggak mungkin ini jadi dokter. Ini pantasnya jadi seorang guru. Ini nggak pantas kalau jadi guru. Ini pantasnya dari arsitektur atau yang lain-lainnya. Gitu ya. Itu baru diakomodasi melalui kebijakan Pak Menteri melalui kampus Merdeka. Terima kasih Pak Dokter. Saya lanjutkan Bu Umi. Bu Umi, gimana sih cara mengembangkan potensi siswa, mahasiswa, murid ini agar mereka bisa maksimal ya? Itu gimana? Oke, terima kasih Pak Profesor. Kalau boleh saya berawal dulu dengan pendidikan untuk pemuda ya Bapak Nge. Bahasanya di Al-Quran itu disebutkan beberapa fakta yang merujuk pada Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf. Kita ambil satu aja contoh, Nabi Ibrahim. Beliau dikenal sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Bagaimana beliau mendidik putranya, yang Ismail. Saat itu dia berkomunikasi sebelum dia diperintahkan untuk menyembelih putranya. Ya bunayya, inni ara fil manam anni adbahuka fandur ma tara. Kemudian putranya menjawab, qala ya abdi fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Dalam kasus percakapan ini, itu sebenarnya Nabi Ibrahim bukan berarti, nak sampean mau apa tidak, bukan itu yang dimaui. Tapi dia ingin mengokohkan bahwa ini perintah yang bagus nak, sampean harus harus mantap. Jadi artinya di sini bukan sekedar verbal itu bukan. Artinya ada komunikasi yang timbal balik antara pendidik dan terdidik. Terdidik harus tahu apa maunya pendidik. Bahasanya yang dituju adalah hal yang baik, hal untuk menuju kepada kemajuan. Itu yang pertama. Yang kedua, bahasanya pendidik harus mengembangkan potensi yang dididik. Kasus ini begini. Dan dalam aspek pengetahuan, ternyata Nabi Ibrahim tidak saja mengajarkan apa ini, bagaimana, dan seperti apa. Langkah-langkah tidak. Tapi ini tergambar dalam kasusnya Nabi Ismail yang mau disembelih tadi itu, dia akan menjawab begini. Bah, kalau mau menyembelih saya, ini saya di tafsirnya Al-Asabuni jilid 2. Kalau mau menyembelih saya, tolong pisaunya, parangnya dipertajam, biar saya segera mati. Bah, kalau mau menyembelih saya, tolong ikatkan leher saya dengan ikatan yang kuat, biar saya tidak bergejala. Kemudian, bah tolong kalau mau menyembelih saya bajunya disisingkan biar nggak kena cipratan darahku, nanti ibuku nangis. Dan tolong bah, nanti kalau sampai di rumah sampaikan salam kepada ibuku. Artinya apa? Ini dia masih usia 13 tahun, awal usia pemuda. Adakah anak-anak kita generasi sekarang ini yang secerdas spiritual dan emosional seperti ini? Padahal dia mau disembelih, dia manut, dia bakti pada orang tuanya, patuh. Artinya apa? Perlu kita tanamkan ini pada anak-anak kita sekarang, apalagi dengan masa yang sekarang banyaknya demikian banyaknya godaan dan
hal yang mengganggu pemuda kita untuk concern dalam belajar, itu kita harus punya kekuatan yang separate. Akidah kita itu harus punya akidah yang kuat sebagai pendidik itu. Kemudian juga mampu menggiring mereka dengan tidak saja berpikir secara pengetahuan ansih, tapi juga metakognitif. Coba kecerdasan dia. Bagaimana nanti kau begini, sampai mengajari apanya seperti itu. Nah, itu. Terima kasih Pak Bu Doktor. Baik, pemirsa, kita lanjutkan. Pak Samsul, tadi telah diuraikan oleh Pak Samsul sendiri dan para narasumber hakikat dari pendidikan dan utamanya pendidikan dalam perspektif Al-Quran. Kalau boleh, bisa nggak disimpulkan dengan bahasa yang paling pendek, sesungguhnya apa sih pendidikan menurut Al-Quran itu? Ya, sekali lagi mengenai pendidikan menurut Al-Quran itu sebenarnya bagaimana mendidik manusia yang memiliki potensi untuk menjadi baik, menjadi buruk, itu menjadi baik. Ya, intinya adalah seperti itu. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa unsur atau komponen yang paling penting dalam pendidikan itu adalah guru. Nah, yang jadi persoalan bagi kita adalah Allah sudah memberikan contoh yang baik atau memberikan konsep yang baik di dalam Al-Quran, dan Nabi sudah memberikan contoh yang terbaik bagaimana pendidikan menurut Allah itu dijalankan. Nah, tergantung kemudian gurunya, ya guru ini boleh jadi ya guru pendidikan yang Islami, tetapi otaknya, hatinya itu tidak belajar dari Allah, tidak belajar dari Nabi bagaimana kemudian mendidik umat manusia. Ini adalah faktor kegagalan yang besar dalam perspektif pendidikan Islam. Artinya pendidikan kita harus terus dibina ya, dan itu harus dirujuk pada Al-Quran ya. Harus belajar kepada Allah melalui Al-Quran dan harus belajar kepada Nabi melalui hadis-hadisnya atau melalui kisah-kisahnya. Jadi sesungguhnya Allah itu juga murabbi ya. Murabbi, Nabi jadi pendidik murabbi, ya. Nabi juga murabbi. Jadi kita sebut kita karena kita dosen ya. Kita harus mencontoh Allah sebagai pendidik ya. Sebagai pendidik, Nabi sebagai pendidik, dan kita ini warasatul anbiya sebagai pendidik juga. Terima kasih Pak Dokter. Pak Mif. Ya, Pak. Tadi disebut ada tarbiyah, ada taklim, ada takdib itu. Ya. Apakah sungguhnya ada istilah yang spesifik yang merujuk pada bahwa guru yang disebut murabi atau mu'alim atau mu'adib ya, itu yang tepat, itu yang mana kira-kira? Saya bertanya lagi tentang itu. Yang lebih tepat sesungguhnya ya kata-kata tarbiyah itu sendiri. Itu sudah bukan karena memang kita punya fakultas tarbiyah ya? Bukan, ya, karena memang secara kajian struktur kebahasaan yang ada di dalam agama kita itu tarbiyah itu merupakan salah satu upaya untuk bagaimana menjangkau keseluruhannya. Meskipun di dalamnya di situ ada makna taklim, ada makna takdib itu sendiri begitu. Tapi di dalam Al-Quran banyak ya yang menggunakan istilah wa'allama. Iya. Apa itu maksudnya? Tetapi itu masih sifatnya adalah informatif. Jadi dia masih memerlukan tindak lanjut dari proses pendidikan itu sendiri begitu. Oleh karena itu kalau tadi disebut di dalam kajian tentang pendidikan dua potensi itu, kalau spesifiknya Al-Quran itu setiap kata yang hubungannya dengan banun itu biasanya memberikan inspirasi anak itu memiliki potensi positif. Tapi kalau aulad dan turunannya ini adalah anak memiliki potensi yang pesimis begitu. Jadi tarbiyah itu menyangkut kognisi, afeksi dan psikomotorik ya. Psikomotorik. Kalau dalam kajian seperti itu yang saya pahami. Sudah mencakup ke tiga hal itu. Iya. Kalau alama, taklim itu masih tadi semacam kognisi ya. Kognisi itu adalah transformasi knowledge. Transfer of knowledge ya. Knowledge. Jadi belum menginternalisasi sebagai sebuah kepribadian ya. Itu memerlukan proses yang namanya tarbiyah. Itu pendidikan. Terima kasih Pak Dokter. Pak Dokter Walid, ya saya tegaskan lagi bahwa tadi guru itu penting. Sekarang ini bagaimana menciptakan ya atau membantu orang untuk menjadi guru yang seperti Allah ya. Karena ada hadis takhallaku bi akhlaqillah. Itu gimana? Terima kasih Pak Rektor. Seperti yang disampaikan oleh dua narasumber sebelumnya bahwa pendidikan itu menyimpan potensi yang dimiliki oleh manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi manusia adalah sebaik-baik bentuk
maka dia tentunya ditumbuhkan, diciptakan dengan potensi-potensi yang terbaik juga. Oleh karena itu yang bisa mengarahkan potensi itu menjadi baik adalah guru tadi itu. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa bagaimana cara kita untuk mendidik seseorang itu dengan kata-kata ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Artinya apa? Hikmah dan mau'izatil hasanah itu adalah dengan berbagai macam cara, mulai daripada cara mengajarkan atau strateginya, kemudian media yang digunakan, itu semuanya harus mendukung untuk pengembangan potensi-potensi peserta didik. Jangan sampai kita sebagai pendidik itu justru malah menjerumuskan potensinya anak-anak tersebut. Saya kira itu kesimpulannya. Terima kasih. Saya lanjutkan, Bu Umi, apa yang bisa sampaikan dari mungkin perbincangan kita ini? Ya, terima kasih banyak. Saya memperkuat saja untuk aspek pendidik itu memang diantaranya harus memiliki jiwa kasih sayang. Sebagaimana Nabi Ibrahim disebutkan dalam Al-Quran, Inna Ibrahim la'awahun halim. Bahasa Nabi Ibrahim adalah lemah lembut dan santun. Dengan ini dia akan bisa mendekati semua yang terdidik dengan strategi, dengan hikmah, karena kita tahu kebutuhan sesuanya seperti apa, itu kan? Kita mengambil hikmah dan dikembalikan pada lemah lembutan pendidik tadi itu. Tapi jangan lupa untuk pendidikan asal pengetahuan kita harus meningkat, tidak saja faktual, konseptual, prosedur, tapi juga metakognitif. Ya, artinya berpikir strategi agar anak itu nanti bisa anak yang tumbuh smart seperti sedangkali Bapak Profesor katakan. Demikian juga untuk terlatih dengan bagaimana kita menemukan spiritualnya dan afektifnya, maka kita harus terjun langsung dengan pengabdian sebagaimana Nabi Ibrahim mencontohkan untuk bagaimana membangun Ka'bah secara langsung. Baik, terima kasih Bapak Ibu pemirsa JTV yang saya hormati. Sungguhnya kalau kita simpulkan bahwa pendidikan dalam perspektif Al-Quran itu harus mengedepankan spiritualitas juga ya. Kita harus mencontoh bagaimana Allah mendidik para nabi dan manusia pada umumnya. Dan di dunia ini telah diturunkan banyak sekali Rasul dan Nabi. Mereka lah contoh-contoh para guru hasil didikan Allah SWT. Semua potensi anak-anak tidak boleh dicegah, tetapi justru dikembangkan. Dan guru harus berposisi sebagai orang yang memberi fasilitas, yaitu menjadi fasilitator. Jadi guru itu harus hati-hati, jangan sampai kemudian justru menjerumuskan para siswa, murid dan mahasiswa. Justru kita ini membantu bagaimana potensi yang dimiliki oleh para siswa itu berkembang. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.